trafo dan auto transformator. Hari ini kita akan lanjutkan materinya tentang trafo impedansi ya. Apa itu trafo impedansi? Trafo impedansi tujuannya adalah untuk menyesuaikan impedansi antara sumber dan beban ya. Jadi tujuan untuk menyesuaikan sumber dan beban. Jadi penyesuaian impedansi antara sumber dan beban itu agar diperoleh penyaluran daya maksimum. Penyaluran daya maksimum ya, tentunya dari sumber ke beban. Nah, permasalahan terkait dengan ketidaksesuaian impedansi, jadi beberapa kasus kita bisa kenali, terutama yang pertama adalah dalam bidang audio ya. Dalam bidang audio, di mana sebuah ampli, jadi ada ampli, itu akan dihubungkan dengan loudspeaker. Ya, jadi ada ampli, di sini ada loudspeaker. Jadi ketidaksesuaian antara ampli dengan loudspeaker, jadi itu akan mengakibatkan daya yang dihasilkan pada keluaran ampli itu tidak maksimal ditransfer pada beban loudspeaker. Nah, pemilihan pada loudspeaker yang tidak jodoh dengan ampli itu juga mengakibatkan efisiensi daya yang diserap itu menjadi sangat rendah. Beberapa ampli yang menggunakan penjodohan dengan transformator, seperti contohnya adalah ampli merek yang terkenal atau kalau dari sempat buka merek ampli Toa itu akan ada sebuah transformator ya, sebuah transformator yang kemudian keluaran dari transformator ini itu akan dihubungkan ke beban loudspeaker. Nah, jadi di sini ada amplinya, ampli. Nah, trafo inilah yang akan berperan sebagai penjodoh impedansi. Contoh misalnya output daripada ampli itu adalah 8 ohm. Tentunya agar daya yang dikeluarkan itu maksimal, tentu harus kita jodohkan dengan beban loudspeaker yang sama 8 ohm. Namun kalau kita punya loudspeaker yang bebannya tidak sesuai dengan 8 ohm, misalnya 4 ohm atau 16 ohm, tentu saja daya yang dikeluarkan dari loudspeaker itu tidak maksimal. Nah, inilah peran daripada transformator impedansi. Jadi transformator tidak saja digunakan dalam keperluan sebagai satu daya, tapi juga bisa digunakan dalam penyesuaian impedansi. Nah, ini kasus yang pertama akan Anda pernah temukan nanti ketika melakukan reparasi atau perancangan pada sebuah ampli. Kemudian kasus yang kedua, itu adalah pada bidang antena ya. Nah, mungkin adik-adik tahu antena seperti ini ya, antena. Nah, tentu pada terminal soket antena itu impedansinya adalah berapa biasanya impedansinya? Ya, jadi ada 300 ohm, ada 5 ohm. Nah, kemudian adik-adik punya pesawat televisi, ya punya pesawat TV. Pada input daripada antena televisi itu membutuhkan impedansi katakanlah 75 ohm. Ya, jadi kalau misalnya antena ini memiliki impedansi output 300 gitu, dihubungkan langsung ke soket antena televisi
televisi berarti kan tidak jodoh, tidak sesuai. Apa dampaknya? Dampaknya ya tentu saja daya pengeluaran daripada antena itu yang sekiranya sangat kuat menjadi sangat lemah. Lemahnya apa? Dampaknya pada televisi, ya gambar mungkin tidak jelas, bergerimis gitu ya, atau tidak ada gambar sama sekali, sehingga kita perlu mengubah impedansi pada antena. Kenapa yang di sini diubah? Ya tidak mungkin impedansi itunya yang diubah karena itu sudah keluaran baru. Ya, jadi di sini diperlukan impedansi pada keluaran antena dengan transformator yang sesuai. Ya, jadi kalau adik-adik sempat pernah membuka di sini pada antena ya, mungkin di situ akan ada trafo, trafo dalam bentuk toroida. Ya, jadi trafo ini bukan aksesoris ya, jadi ini trafonya adalah khusus. Ya, jadi walaupun dia cincin bisa dipakai itu, tapi bukan dia aksesoris. Nah, jadi ini dipakai sebagai penyesuai impedansi. Oke, jadi ada sebenarnya banyak sekali kasus. Kemudian yang ketiga, kasus yang ketiga itu ada pada sistem pemasangan frekuensi, ya, khususnya pada penguat frekuensi antara atau intermediate frekuensi atau IF ya. Nah, ini trafo-trafo ini akan sangat dibutuhkan di dalam penguatan frekuensi tinggi ya, ketika adik-adik membuat suatu penguat pada frekuensi radio. Contoh misalnya dalam rangkaian trafo itu adalah seperti ini. Nah, kemudian jadi pada gambar ini adik-adik akan melihat bahwa sebuah trafo yang digunakan untuk memasak frekuensi, memasak sinyal dengan frekuensi menengah itu membutuhkan sebuah transformator karena dua bagian penguat ini memiliki impedansi yang berbeda, ya impedansinya akan berbeda. Nah, impedansi yang di sisi depan itu selalu impedansinya rendah, sementara impedansi di sisi belakang itu impedansinya tinggi. Jadi kalau di dalam memasak sinyal frekuensi antara atau menengah tidak menggunakan transformator atau dikopling langsung dengan kapasitor seperti ini, maka sinyal yang akan dimasak dalam dapur frekuensi menengah itu sinyalnya akan sangat rendah. Ya, jadi tidak akan selektif. Kalau ada yang membuat suatu pemancar atau sistem kontrol radio jarak jauh, maka dia tidak akan bisa selektif untuk membedakan frekuensi yang satu dengan yang lain, agak kurang selektif. Jadi semua frekuensi akan bisa diangkat. Nah, inilah peran daripada trafo impedansi. Saya pikir 3 kasus ini sudah bisa memberikan gambaran apa peran daripada trafo impedansi. Oke ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Ada. Untuk sementara 3 kasus itu bisa dipahami ya. Oke, kita akan bahas mengenai trafo impedansi. Bagaimana trafo impedansi itu bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sebuah transformator itu memiliki 2 kumparan ya. Kumparan primer N1, kumparan sekunder N2. Nah, pada sisi sekunder apabila kita berikan beban ya, jadi ini adalah set beban ya. Jadi impedansi beban ini bisa berupa impedansi R, resistor murni, atau bisa berupa SL atau induktor ya. Jadi bisa berupa ini ya, bisa berupa induktor atau juga bisa berupa kapasitor atau bahkan gabungannya dari.
Nah, jikalau kita berikan beban, tentu pada barang sekunder akan ada arus ya, ada arus beban. Nah, jadi di sini akibat ada arus beban pada sumber primer ini juga akan ada arus yang ditarik dari sumber cairan. Nah, apa kaitannya dari gambar ini? Nah, jikalau kita pasang beban pada sisi sekunder, maka kita ingin tahu di sisi primer ada beban atau impedansi berapapun yang dirasakan oleh sisi primer. Ya. Jadi proses perpindahan daripada trafo sisi sekunder ke sisi primer itu ada berapa? Oke, yang ini saya hapus ya. Kita akan melihat bahwa trafo itu adalah merupakan transformator ideal. Dengan anggapan bahwa trafo itu adalah ideal, berarti tidak ada kerugian dari input, ya, dari daya input menuju output. Segala kerugian pada transformator seperti rugi panas, rugi tembaga, itu semua kita bisa abaikan. Ya, dengan demikian dayanya, ya, daya input PI itu akan sama dengan daya output. Sementara kita tahu bahwa daya itu adalah apa? Perkalian antara tegangan kali arus, ya. Jadi tegangan kali arus. Atau juga daya dinyatakan juga dengan persamaan tegangan kuadrat per set, ya, per impedansi. Atau juga daya dinyatakan dengan arus kuadrat kali set. Ya. Yang mana akan kita pilih? Karena ini berkenaan dengan adanya impedansi. Berarti kalau di sini nggak ada impedansinya. Ini ada impedansi, ini ada impedansi. Oke, kita akan pilih. Ini berarti bahwa daya input sama dengan daya output. Ya, jadi trafo ideal. Sehingga sesuai dengan notasinya, berarti tegangan input kuadrat dibagi set input kuadrat inputnya sama dengan tegangan output kuadrat per set output. Ya, jadi set output itu apa? Impedansi beban. Nah, sekarang kita akan kelompokkan, ya, tegangan output kita bawa ke bawah, PI kuadrat per PO kuadrat sama dengan set input per set output. Ya, dari persamaan ini kita bisa tahu seolah-olah di terminal ini kita ada memasang impedansi yang tidak kelihatan sebesar ini. Ya, jadi yang kita pasang nyata adalah di sini set outputnya. Di inputnya itu ada set I. Set I itu berapa? Ya. Jadi di sini set I dari persamaan ini kita bisa tahu set output dikali PI per PO kuadrat. Nah, itu persamaannya, ya. Persamaannya. Jadi tegangan input dibagi dengan tegangan output. Tegangan ini, perbandingan antara tegangan input dengan tegangan output juga dinyatakan sebagai apa? Angka transformasi, ya. Nah, apa itu angka transformasi, ya? Jadi angka transformasi ini. Jadi perbandingan antara tegangan input terhadap tegangan output yang sudah kita ketahui pelajaran lalu. Juga angka transformasi adalah perbandingan antara limitan
primer dan lilitan sekunder. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari persamaan ini, berarti PI per PO, ya, PI per PO dapat juga kita gantikan dengan NI per NO. Ya. Jadi set I sama dengan set out NI per NO. Ya. Dimana di sini N out ini sama dengan N2 ya, N2 jadi kuadrat. Juga bisa kita tulis seperti ini, atau yang lebih sederhana set out kali A, ini A ya, A kuadrat. Ya, jadi kita bisa melihat dari persamaan ini, jikalau kita pasang impedansi pada sisi terminal keluar sebesar ZB, maka pada sisi sumber seolah-olah ada beban yang besarnya adalah A kuadrat atau per kuadrat perbandingan dari lilitan primer dan lilitan sekunder terhadap ZB yang dipasang. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa? Oh, ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan ini sebelum kita latihan soal. Oke, silakan dicatat dulu sementara ini. Ya, kita akan coba memberikan beberapa ilustrasi untuk contoh soal. Rumus akhirnya saja bisa kita pahami ya. Ini aja ya. Yang ini saja. Yang ini tidak perlu karena kita akan mengkonversi ke dalam penelitian saja. Oke ya. Kita misalkan pada trafo di mana kumparan primer itu memiliki lilitan 50 lilit. Jadi ada 50 lilitan. Sementara di sekunder kita coba buat 10 lilit. Kemudian beban yang akan kita pasang itu adalah beban R yang nilainya katakanlah 10 ohm. Berarti kalau kita pasang di sini R 10 ohm, maka berapa impedansi yang dirasakan oleh sisi primer? Ya, tentu saja kita lihat dulu N1 50, N2 10, berarti angka transformasinya 50 per 10 sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Berarti A kuadratnya sama dengan 25 kuadrat sama dengan 2. Jadi set nolnya berapa? Set nol itu adalah 10 ohm, sehingga set I sama dengan A kuadrat kali set nol, berarti 25 kali 10, jadi 250 ohm ya, 250. Jadi pada sisi primer itu akan ada nilai sebesar 250 ohm. Oke. Nah, apa jadinya? Jadi kan kalau kita sudah tahu impedansi, kita akan coba berapa arus yang mengalir pada beban. Kalau sekiranya tegangan input itu adalah 220 volt ya. Kalau 220 volt AC. Oke. Angkanya kecil aja dulu, yang biar tidak terlalu berat Anda berpikir. Kita pakai tegangan sebar di 50 volt. Berarti jika pada sisi primer ada nilai impedansi 250 ohm dengan tegangan sumber 50 volt, berarti berapa arus yang ditarik pada sisi primer?
Jadi yang di sisi primer itu inputnya berapa? Tegangan inputnya 50 volt. Karena kita memasang beban R besarnya 10 ohm, maka pada sisi primer itu dirasakan ada impedansi R-nya, jadi RI ya sebesar 250 ohm. Sesuai dengan hukum ohm, maka harusnya perbandingan antara tegangan sama dengan 50 volt dibagi 250. Oke, silakan coba. 50 volt dibagi 200, 0,2 ampere. Yang lainnya mana? Besar. Berarti di sini ada arus 0,2 ampere. Berarti berapa di sini arusnya? Ini sama. Berapa arusnya? Ya, kemarin di A sama dengan kemarin. Maka N1 per N2 atau P1 per P2 atau I2 per I1. Berarti menjadi I2 atau IB, I2 sama dengan A kali I1. Sudah. A I1. A-nya berapa? A-nya sama dengan 5. A sama dengan 5. I1 0,2 ampere. Dengan berapa? 1 ampere ya. Jadi kita akan bisa mengetahui kalau terpasang di sini 10 ohm akan ada sebesar 1 ampere. Berapa tegangan di sini beban? Di beban ada arus 1 ampere, ada tekanan 10 ohm. Berarti tegangan di beban ya, jadi tegangan di beban outputnya arus beban ya dikali dengan R beban. Bebannya apa? 1 ampere, R-nya 30 ohm. Kemudian ya, jadi kita sudah bisa menghitung kalau sekiranya kita pasang beban pada sisi terminal keluaran sebesar 10, kita akan bisa mengetahui arus yang mengalir adalah 1 ampere tegangannya 10. Nah, itu baru beban resistif atau beban R ya. Oke, bisa dipahami ya. Tidak terlalu sulit. Hanya saja Anda jika mengkaji lebih mendalam pada materi-materi yang sebelumnya, ini ya. Jadi angka transformasi ini jangan sampai dilupakan. Oke. Kita akan coba, mungkin ada yang bertanya, ya. Mungkin ada yang bingung di mana yang masih kiranya belum bisa dipahami. Ya, jadi terapung impedansi ini apa? Jadi terapung ini berperan menjatuhkan jikalau pada sisi sumber ada impedansi 250 ohm. Kemudian kalau di sini ada impedansi 10 ohm, ya tentu ini tidak sesuai. Jadi kalau Anda hubungkan langsung 10 ohm langsung ke sumber, maka daya yang dilimpahkan tidak akan maksimal. Ya. Jadi kalau 50 ohm diberikan 50 volt diberikan 10 ohm, maka harusnya akan mengalir bisa 5 ampere. Nah, ini akan sangat berat sekali.
Oke, bisa kita lanjut ya. Sekarang kita akan lanjut dengan beban induktif. Dengan beban induktif. Bisa aja ke sini? Ya, sudah bisa. Pada beban induktif, jadi bebannya adalah berupa wheel ya, berupa beban yang induktif itu contohnya adalah seperti apa ya, yang berupa gumparan ya, itu mungkin di speaker ya, di speaker ada gumparannya, kemudian misalnya motor listrik itu ada gumparannya. Nah sekarang kita buka, mungkin yang beban induktif itu seperti kalau misalnya Anda lihat pada bagian antena radio itu ada wheel antena. Wheel antena inilah yang nanti akan kita bisa implementasi dalam kita rekayasa sistem elektronika. Misalkan pada bebannya itu ada induktor sebesar L-nya 0,5 Henry ya, 0,5 Henry. L ini adalah Henry, berarti satuan daripada indukansi. Sementara di sini adalah impedansi. Jadi Anda tidak bisa langsung mengalihkan seperti tadi set I sama dengan A kuadrat kali set omega. Karena dia masih dalam bentuk indukansi, tentu kita harus kembali ke dalam bentuk impedansinya ya. Jadi L sama dengan 0,5 Henry. Ini adalah indukansi. Dirubah ke dalam impedansi. Jadi impedansi suatu induktor itu rumusnya adalah ya, jadi SL ya, bukan SL pakaian ini ya. SL omega L. Omega L ini berarti apa? Omega perkalian antara kali F kali F. Nah, jadi Anda harus ubah dahulu nilai indukansi ini ke dalam persamaan ini. Oke, kalau Anda ubah berarti ya sekiranya frekuensi sumber ini adalah 50 Hz ya. Jadi kita akan mendapatkan impedansi outputnya di beban. Jadi saya berubah 2 pi kali F nya 50 Hz kali 0,5 Henry. I-nya kan 3,14. Kita akan dibantu apa? Coba. Silakan bisa ke depan. Berapa nilai itu? Oke, silakan bisa ke depan. 2 kali pi 3,14 kali frekuensi 50 Hz dikali 0,5. 157. Bawahnya adalah ohm. Oke, yang lainnya coba hitung apakah dapat? Ya, sama ya. Nah, jadi kalau sudah dalam bentuk impedansi, baru bisa kita gunakan di dalam proses analisa. Sebagaimana tadi di rumus pertama, set I itu adalah A kuadrat dikali dengan set out. Set outnya adalah set beban. Nah, dengan angka transformasi yang sama 50 unit per 10 unit, berarti di sini 5 kuadrat dikali dengan 150 3.900 ya. Jadi nilainya adalah 3.925 ohm.
Ya, terlihat sekali di sini impedansi yang dipasang pada sisi terminal trafo dirasakan oleh sisi primer trafo, seolah-olah ada impedansi yang besarnya 3.925. Dengan impedansi tersebut kita harus balik sekarang untuk bisa mengetahui berapa nilai impedansi yang dirasakan oleh sisi primer, ya. Jadi kita balik, bagaimana SL itu adalah 2IR kali L. Nah sekarang di sini kan nilainya ini ZI ya, ZI. Berarti kita masukkan untuk mendapatkan nilai LI, berarti LI sama dengan ZI dibagi 2 pi. ZI-nya adalah 3.925 dibagi 2 pi kali 50 berapa Henry. Oke, silakan yang lain. Gunawan mungkin atau Haris, silakan. Oke, Haris. Oke, sampai ke depan Bapak. Nah, ya. Tinggal dibagi 3.925 dibagi 2 dibagi 50. Indriawan juga ya, silakan di ya, jadi impedansi yang diperoleh. Kalkulatornya itu ya. Berapa dapat? 12,5 Henry. Ini yang mana ya? Angka sudah jelas ya. 3.900 dibagi 2 bagi 3 ya. Jadi kita memperoleh peningkatan nilai impedansi pada sisi gumparan primer. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini salah hitung. Jadi kalau di ujian salah hitung, walaupun prosesnya benar, hasilnya juga salah ya. Karena di dalam bidang teknik kesalahan hitung itu kalau perancangan desain juga hasilnya tidak akan sempurna. Jadi perlu berhati-hati di dalam kita melakukan perhitungan di bidang teknik. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa. Ya, tinggal dilatih dalam proses perhitungan. Kemudian beban berikutnya adalah kapasitor. Beban berikutnya adalah kapasitor. Kalau kita pasang kapasitor pada sisi terminal trafo dengan perbandingan bintang yang sama. Kalau kapasitornya saya pasang 10 mikrofarad, maka di sisi primer itu akan dirasakan berapa mikrofarad. Apakah itu akan naik nilainya, apakah dia akan turun. Nah, sama seperti tadi, kita harus cari tahu dulu berapa nilai impedansi dalam nilai kapasitansi 10 mikrofarad. Ya, rumusnya gimana? Rumusnya adalah rumusnya kapasitor diketahui 10 mikrofarad. Jadi ini belum dalam bentuk impedansi, masih dalam bentuk nilai kapasitansi. Jadi set C ya, impedansi kapasitor
atau juga disebut dengan XC. Ya. Di sini kan tidak ada resistornya, jadi dia hanya ada reaktansi saja. Maka 1 per omega C. Jadi kalau pada induktor omega kali R, sementara pada kapasitor 1 per omega C. Ya, jadi kalau kita uraikan lebih lanjut lagi, omega itu 2 V kali R dikali C. Ya, 2 V kali R. Sekarang di sini kita masukkan 2 V dikali 50 dikali 10 mikrofarad. Kita ubah dahulu ke dalam satuan dasarnya. 10 mikrofarad ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 farad. Ya, jadi dikalikan 10 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita akan coba berapa. Oke, silakan dihitung berapa nilai yang diperoleh kalau kita pasang kapasitor 10 mikrofarad. Apakah kapasitansinya akan naik? Apakah kapasitasnya akan turun? Oke, siapa yang bicara? Jadi di sini 10 pangkat 6 kita naikkan dulu ke atas, ya. Kita naikkan dulu ke atas karena dia ini tandanya pangkatnya negatif. Kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 6 dibagi 2 pi kali ini ya, 2 kali 50 100. Ini 3,14, 100 kali 3,14 berarti 3,14. Tinggal ada 10. Ya, jadi ini berapa? Ini 10 pangkat min pangkat 1 ini akan menjadi 10 pangkat 5. Jadi 10 pangkat 5 atau 100.000 dibagi 3,14 berapa ohm? Silakan kalkulatornya. 100.000 dibagi 3,14 seperti ini. Sudah menjawab 100.000 dibagi 3,14. Oke, ayo Rendiawan. Mana Rendiawan? Oke, silakan bantu. Jadi nilainya adalah 318,47 ohm. Sama ya. Jadi kalau sudah ada jawab semua. Ini kan impedansi yang dirasakan pada sisi primer. Jadi kalau kita pasang 10 mikrofarad di L 10 mikrofarad pada sisi sekunder, berarti di sisi primer berapa mikrofarad? Kalau 10 mikrofarad kita dapatkan berapa? Dan dapat 3,18,4 impedansi. Berarti di sisi primer adalah dengan
dalam bentuk impedansi. Jadi tidak bisa dari kapasitor langsung menggantikan ini. Ya, ini salah. Jadi harus ini dulu ya, baru. Oke. Sekarang kita akan coba set I sama dengan A nya adalah 50 per 10 kuadrat dari 318,47 ohm. Berapa? 50 per ini berarti 25 ya. 25 kali 318,47 ohm. Ya, jadi berapa? Oke, harus terjawab berapa? Silakan Pak Irfan. Boleh. Umpamanya ada dua itu, berarti mana? Titik. 7.961,75 satuannya ohm. Benar, yang lain. Betul. Nah sekarang pada sisi primer dirasakan ada 7.961,75 ohm. Berarti berapa nilai kapasitansi yang terpasang pada primer. Jadi kita harus ubah dulu dengan persamaan kita. Ya, jadi C sama dengan 1 per omega C. Ya, jadi di sini karena yang diketahui input berarti C input itu. Berarti C inputnya kita keluarkan CD sama dengan, nah ini kan sama dengan CD gitu ya. Jadi C nya 1 per omega kali set 1 per omega 2 pi kali R kali 7.000 kali 50 ya, 7.961,75 ohm. Oke, berapa farad dulu ya? Berapa farad? Tadi 1 per 314 kali 7.961,75. Ya, berapa farad? Ya, nanti di sini udah berapa farad? Oke, jawaban kita akan coba. Ada yang bisa? Atau mungkin Gunawan? Oke, Gunawan lagi. Jadi 1 dibagi 314 berapa? 1 per 314 dibagi 7.961,75 sama dengan 4 kali pangkat min 7. 4 kali 10 pangkat min 7 farad. Kita nyatakan dalam mikrofarad karena yang tadi yang dipasangkan mikro. Jadi kita
kita kalikan 10 pangkat 6 ya. Jadi 0,4. Jadi kita memasang kapasitor di sisi sekunder, pada sisi subprimer akan dirasakan sebesar 0,4 mikrofarad. Ya, 0,4 mikrofarad. Oke. Jadi ini yang akan kita pahami bahwa impedansi di dalam suatu beban itu ada 3 macam. Ada resistansi, ada induktansi, ada kapasitansi. Namun yang paling umum di lapangan itu adalah R atau gabungannya ini. Ya. Jadi impedansi beban itu bisa berupa R plus J is L. Ya. Ada resistansi, ada induktansinya. Itu pada beban apa? Ya, seperti beban bus cooker, kan ada bomnya, ada induktansinya. Makanya tidak ada di bus cooker itu kita lihat labelnya R sama dengan 80. Ya, tidak ada. Jadi set adalah 8 ohm. Jadi set itu menunjukkan bahwa itu adalah impedansi AC, impedansi bolak-balik. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari graf impedansi kita bisa pahami bahwa bagaimana penyesuaian impedansi itu bisa kita lakukan dalam tujuannya untuk menyesuaikan impedansi agar impedansi sumber dan impedansi beban sepadan. Kalau dia sudah sepadan, berarti daya yang akan ditransfer itu akan maksimal. Nah, jadi kita dari latihan tadi kita sudah bisa merancang sebenarnya berapa lilitan yang harus kita buat, yang satunya berapa lilitan, dan dua berapa lilitan, itu disesuaikan dengan kebutuhan daripada impedansinya. Sekiranya misalnya Anda diberikan permasalahan kasus seperti tadi, oh di beban itu ada 10 ohm, di sumber ada 250. Berapa angka perbandingan yang harus dibuat? Jadi tentu sih perbandingannya 5 kali 50 per 1. Mungkin ada pertanyaan, 5 itu kan benar. Bisa jadi 500 per 100. Bisa jadi 5 lilit per 1 lilit. Yang mana nih? Yang benar. Kita juga angka perbandingannya sama-sama 5 per 1, 5. 50 per 10, 5. 100 per 20 juga 5. Apakah kita di dalam membuat lilitan ini bisa sembarang? Tentu saja tidak bisa. Kalau Anda coba-coba, mungkin akan banyak menemukan kegagalan-kegagalan. Karena itu kita perlu mengetahui sekarang transformator yang digunakan. Kalau sekiranya Anda menggunakan trafo seperti ini, tentu pada trafo itu ada fisiknya, ya, ada tebal trafonya berapa, tingginya trafonya berapa. Ini yang akan menentukan daripada berapa lilit yang harus Anda buat. Jadi tidak bisa sembarang 1 lilitan, 5 lilitan, ataupun berapa lilit. Nah, sekarang kita akan menginjak rancangan berikutnya. Setelah Anda paham dengan bagaimana kita menyesuaikan impedansi, kita akan mencoba mencari tahu berapa lilit yang harus kita buat, ya. Bisa dipahami yang ini materinya? Oke, kita akan terus. Oke, kita akan mencoba untuk menentukan berapa nilai lilitan pada transformator
sebagai acuan di dalam kita membuat trafo impedansi. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui bahwa pada trafo, nah, jadi kalau saya gambarkan trafo, ada ini trafo ya, ini trafo, kemudian di dalamnya ini kan kita lilitkan beberapa pembaran, nah, misalkan lilitkan kan gitu ya, nah, kemudian kita lilitkan berikutnya, yang mana yang terperan di dalam trafo jadi ini ya. Ini adalah luas inti daripada trafo atau biasa disebut dengan AFT. Jadi luas inti yang digunakan sebagai jalur untuk menyalurkan medan magnet pada trafo. Nah, kalau Anda mendapatkan trafo yang ukurannya kecil, seperti ini ada ukurannya besar. Kalau Anda lilit dengan jumlah lilitan, katakanlah seperti tadi 50 lilit per 10, pasti akan beda. Mungkin ada pertanyaan, kok saya mau membuat impedansi penjabahan beban adalah speaker dengan perbandingan angka transformasi yang sama, ini 5 ini juga 5. Begitu Anda pasang loudspeaker, katakanlah loudspeakernya itu 50 watt, Anda akan mendapatkan permasalahan, kok suaranya nggak mau ngangkat, sementara yang ini kok bisa ngangkat, toh perbandingan ditanya sama-sama 5. Nah, jadi penyaluran dayanya sangat ditentukan oleh dimensi atau konstruksi daripada trafo sendiri. Kita akan coba melihat di mana kita bisa mengetahui. Tidak ya, sekali lagi kita rumuskan tegangan kali arus. Tegangan yang dihasilkan pada umparan tegangan yang dihasilkan pada primer itu, tegangan input itu adalah 4,44 kali frekuensi kali lilitan dikali load. Ini adalah load medan magnet yang mengalir di dalam inti trafo ya. Nah, misalnya trafonya. Jadi ini lilitan primer dan ini lilitan sekunder. Nah, penggunaan inti bersama di dalam trafo inilah yang akan menentukan jalannya load. Nah, ini jalannya load. Ini medan magnet. Jadi yang masuk dengan garis daya medan magnet yang di dalam inti besi ini adalah ini. N yang adalah lilitan, berapa lilit yang Anda akan buat. Frekuensi adalah frekuensi kerja daripada sumber yang akan kita gunakan. Frekuensinya berapa? Nah, dari persamaan ini ya, jadi tegangan kali ini kita akan mulaikan ya 4,44 dikali frekuensi dikali N dikali load ini ya, dikali arus ya, dikali arus N kali D jumlah lilitan dikali arus itu akan sama dengan load yang dihasilkan ya. Nah, perkalian ini akan menghasilkan load sehingga kita bisa tuliskan kembali 4,44 dikali frekuensi dikali dengan load kuadrat kan, ini menghasilkan load, ini juga load, jadinya kan load kuadrat. Nah, sekarang sebagaimana yang kita lihat di gambar ya, jadi garis gaya medan magnet itu akan mengalir masuk di dalam inti besi, demikian pula di sini dia akan berputar. Nah, kemudian sekali
keluar misalnya. Jadi blok medan magnet itu akan masuk ke dalam penampang inti besi. Penampang inti besi luasnya itu ya, jadi penampang inti besi, jadi penampang inti besi trafo itu kan AFP ya, dia memiliki lebar, dia memiliki panjang. Nah, di dalam rumus blok itu, blok medan magnet, blok medan magnet atau ini dirumuskan sebagai perkalian antara kerapatan medan magnet dikali dengan AFP. Apa itu kerapatan? Sama seperti Anda, ini ada luas pintu ya. Luas pintunya sekian. Kalau Anda masuk keluar 4 orang, mungkin akan jaraknya bisa renggang-renggang. Coba kalau masuk bersama, keluar bersamaan 20 orang, Anda akan berdesakan. Ya, jadi tingkat desakan itu sama dengan tingkat kerapatan di antara garis-garis gaya medan magnet. Jadi blok itu sama dengan P kali A. Nah, dari persamaan itu kita ganti sekarang. Kita ganti 4,44 kali frekuensi dikali P kali A P kuadrat. Ya. Nah, kemudian ini kita buka kurungnya menjadi B kuadrat dikali AFP kuadrat. Nah, dari persamaan ini, nilai ini kan merupakan sebuah konstanta. Frekuensinya tetap 50 Hz. Kerapatan medan magnetnya juga tetap 1 Weber per meter persegi. Nah, jadi kita bisa menyatakan dengan sebuah konstanta K kali A FP kuadrat. Jadi daya ini, daya pada trafo bisa kita nyatakan dengan persamaan ini. K ya. Berapa nilai K-nya? Coba bisa dihitung. K adalah 4,44 dikali frekuensinya 50 dikali 1 Weber per meter persegi. Isi meter persegi berarti kali 10 pangkat 6 ya. Karena dari meter ke segi kan 2 loncatan. Jadi, nah ini bisa kita dapatkan nilainya berapa? Berapa dayanya? 4,44 kali 50 dikali 10 pangkat 6. Weber per meter persegi. Weber per meter persegi. Dari meter persegi ke senti berarti berapa 6 ya? Dibagi nah, itu hampir bisa disetarakan dengan kuadrat. Nah, ini yang membedakan luas daripada trafo. Itulah yang membedakan apakah trafo itu mampu menangani daya besar atau daya kecil. Nah, dari rumus ini kita sudah bisa mendapatkan juga, saya ulangi, daya adalah kuadrat daripada luas inti trafo. Sehingga
kita bisa tentukan luas daripada inti trafo adalah mendekati akar daripada daya beban. Ya, akar daripada daya beban. Contoh misalnya, jika Anda mau mengkonversi speaker, ya beban speaker 100 watt, berarti luas intinya adalah berapa? Ya. Jadi AET sama dengan akar daya kan, akar dari 100 berarti 10 cm per segi. Ya. Apakah trafo ini punya luas 10 cm persegi? Sangat jauh kurang. Kalau Anda mau mengkonversi atau menghubungkan trafo itu sebagai trafo impedansi dengan daya beban speaker 100 watt, ya, jadi kalau 10 cm berarti paling tidak berapa? Mungkin 2,5, 4 gitu ya. Jadi kalau di sini apakah ada senti? Ya, tidak ada. Tentu membutuhkan dimensi yang lebih besar. Sementara kalau ini malah lebih kecil, dia nggak bakalan bisa ngangkat. Kalau kita sudah pasang beban yang dayanya 100. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta kita bisa secara bebas menentukan sebuah trafo. Kita mau modifikasi trafo ini apakah bisa digunakan sebagai trafo untuk memperbesar? Gimana caranya untuk memperbesar? Kita bisa lakukan dengan cara menggabungkan dua inti, ya. Intinya kita gabung, ini akan mendapatkan luasan yang lebih besar. Jadi intinya memanjang, jadi lebarnya tetap, panjangnya yang berubah, sehingga memungkinkan kondisi ini bisa terpenuhi. Begitu cara kita bisa memodifikasi trafo untuk keperluan sebagai penjaga beban atau trafo impedansi. Setelah kita memahami mengenai berapa dimensi daripada luas inti trafo, sekarang kita akan melihat berapa jumlah lilitan per pol yang akan kita buat. Oke, sampai di sini dulu. Apakah bisa dipahami? Gimana? Sudah? Sudah ya. Jadi rumus ini penting sekali. Penting di dalam memilih inti trafo atau bagaimana memodifikasi trafo agar menjadi trafo yang memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan dalam penyaluran beban. Ya. Sekarang kita akan menentukan berapa jumlah lilit per port yang harus kita buat. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Setelah mungkin ada adik mendapatkan besi yang sesuai, berapa jumlah lilitan per polnya? Kita harus lihat dari persamaan tegangan. Oke, jadi untuk materi kali ini untuk lilitan per polnya kita akan bahas lebih lanjut lagi ya, karena di sini mengingat juga waktu juga sangat terbatas. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Yang jelas gambarannya adalah lilitan per pol itu bisa dirumuskan N sama dengan 45 lilit per pol. Artinya kalau adik-adik tadi mendapatkan trafo itu adalah 10 pol, berarti kita butuh lilitan 45 dikali 45 kali 10, berarti 450 lilit yang harus adik-adik pasang. Oke, demikian materi kita yang lumayan demikian detail ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perkuliahan ini dengan para Santi. Om Santi Santi. Selamat siang.